Gitu, sharing aja terkait beberapa bulan kemarin saya 2 bulan atau 3 bulanan ikut lokal hackathon. Ada suatu organisasi gitu ya di Indonesia yang mengadakan hackathon. Nah kebetulan saya ikut bersama teman-teman saya dan alhamdulillah mendapatkan juara 5 walaupun bukan juara 1. Nah tapi dari sini saya pengen coba sharing apa yang saya pelajari dari project yang telah saya buat gitu ya. Next, oke. Nah, saya sebelum masuk ke topik pembicaraan kita, saya pengen ngenalin dulu apa itu CloudMail, siapa itu CloudMail. Nah, jadi CloudMail itu salah satu Google Cloud Partner. Kita ada di 2 region, di Asia Timur dan juga di Asia Tenggara. Nah, HQ kita itu terbagi menjadi 2. Ada HQ utama kita di Taiwan dan HQ kedua kita itu ada di Singapura. Nah, jadi saya sebagai engineer tidak hanya bisa mengerjakan proyek-proyek yang ada di Indonesia. Nah, saya juga bisa berkesempatan cukup sering untuk mengerjakan proyek yang ada di Singapura ataupun Malaysia dan lainnya. Nah, jadi mungkin dari saya juga punya insight sedikit gitu ya. Jadi saya bisa ngelihat kemiripannya gitu ya antara cara kerja dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura seperti itu mungkin ya. Nah, kita dari sebelumnya. Nah, tentunya sebagai Google Cloud Partner, saya juga sering membantu klien-klien untuk melakukan migrasi dari cloud lain ke GCP ataupun China Cloud ke GCP ataupun dari on-premise data center ke Google Cloud gitu ya. Jadi kita udah punya kredensialnya dari Google Cloud dan juga AI. Of course dari kita banyak banget implementasi yang dilakukan baik di dalam negeri ataupun di seluruh region yang ada di CloudMail gitu ya. Next. Nah, ini kebetulan kita baru aja dapetin kredensial dari Google, itu namanya MSSP, Managed Security Service Provider, di mana kita bisa ngejual dari Google SecOps-nya. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di bidang security engineer ataupun solution architect, nah kita lagi ada hiring, mungkin bisa di scan barcode-nya dan coba mungkin ada yang cocok atau enggak gitu dengan posisinya. Nah, next. Oke, nah sebelumnya saya pengen ngejelasin dulu gitu ya. Di sini how to deploy MCP server with Cloud Run. Nah mungkin dari beberapa teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar apa itu MCP, apa itu EDK, pernah nonton di YouTube, baca di Medium atau artikel-artikel lainnya gitu ya. Cuman teknologi ini belum cukup lama juga. Rilisnya itu tepat di November 2024. Nah itu tepat setahun lah ya. Nah jadi masih terus berkembang teknologi MCP dari bulan ke bulan. Bahkan udah sangat banyak perubahan yang terjadi sejak awal inisiasi MCP dengan Anthropic ya. Oke boleh next. Nah sebenarnya problem apa sih yang diselesaikan oleh MCP dengan sebelum dan setelah MCP itu perbedaannya di mana? Nah misalkan kita punya LLM, ada Gemini, ada misalkan Claude ataupun LLM lain. Nah kita pengen ngasih konteks ke LLM ini. Nah LLM itu kan sangat sensitif akan konteks. Semakin bagus konteks, maka semakin bagus hasil yang dikeluarkan oleh LLM. Nah jadi ketika kita mengintegrasikan LLM dengan third party atau provider kita disebutnya di sini, itu ada GitHub, Google Drive, Slack ataupun database gitu. Setiap provider ini dia memiliki mekanisme API-nya masing-masing, cara authorization-nya, cara security-nya, itu ada banyak layer yang setiap aplikasi itu berbeda antara satu provider GitHub ke Google Drive. Nah, kita sebagai builder itu sangat kesusahan. Apalagi ketika salah satu API-nya ada yang deprecated. Misalkan saya di CloudMail cukup banyak gitu ya, ngerjain AI application. Ketika kita bikin 10 aja AI application. Semua AI application ini punya koneksi ke GitHub. Salah satu API GitHub deprecated. Nah mau gak mau kita harus update tuh semua AI application yang udah kita deploy untuk bisa tetap ngikutin API yang ada di GitHub. Nah itu kan painful. Nah biasanya problem ini disebut dengan N kali X M problem. N-nya itu dimana
banyaknya AI application yang kita miliki dan M-nya itu banyaknya integration yang kita miliki. Maka semakin banyak AI application yang kita miliki dan semakin banyak provider atau integration yang dimiliki, problemnya dan kompleksitasnya akan semakin tinggi. Nah, disinilah MCP hadir gitu ya untuk menyelesaikan problem dari integrasi ini. Jadi karena ini kan MCP itu diperkenalkan oleh Anthropic gitu ya, yang biasa kalau kita dengar modelnya itu dia punya Claude. Dia pengen kita sebagai builder itu nggak perlu fokus sama integrasi yang ada di GitHub, Google Drive atau database lain. Sehingga ketika semua provider ini difokuskan untuk menggunakan MCP, jadi yang maksa setiap provider ini untuk pakai MCP itu si Anthropic. Sehingga dari sisi MCP Builder kita hanya fokus ke use case apa yang pengen kita lakukan. Jadi nanti GitHub udah punya MCP-nya sendiri, Google Drive udah punya MCP-nya sendiri, database udah punya MCP-nya sendiri. Sehingga kita dari sebagai MCP AI application builders itu nggak perlu mikirin lagi integration-nya tuh bakal seribet apa setiap aplikasi. Nah itu sangat memotong kompleksitas dari pembangunan suatu AI application. Nah awalnya dari N kali M problem gitu. Banyak AI aplikasi dikali berapa integrasi yang dilakukan. Nah, tapi di sini karena semuanya udah menggunakan MCP, sehingga semua AI application ketika itu menggunakan GitHub, maka hanya ada satu MCP server yang digunakan gitu. Nggak usah bikin sendiri-sendiri, nah kayak gitu. Jadi MCP ini sebagai open standard protocol untuk integrasi LLM kepada provider atau third party lain. Bisa di next. Nah, mungkin bahasa awamnya gitu ya. MCP itu USB-C of AI application. Misalnya zaman sebelum ada USB-C, setiap barang elektronik tuh beda-beda. Ada yang pakai USB A, ada yang pakai USB B. Nah, itu kan kadang kita butuh konektor, kita butuh sambungan-sambungan yang malah bikin kita konektornya mahal sendiri gitu dibanding si barang-barang elektroniknya. Nah, itu kan painful ya untuk kompleksitas yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Nah disinilah sama halnya dengan MCP. Sehingga setiap third party application, provider, integration ini semuanya menggunakan MCP. Sehingga dari AI application builder kita bisa berfokus pada setelah diintegrasiin ini data apa yang pengen kita ambil, use case apa yang kita pengen gunakan gitu. Next. Nah ini announcement dari MCP ini sebenarnya ceritanya itu Anthropic itu sering mungkin ini internal hackathon tuh cukup sering dilakukan di beberapa principal company. Misal kayak Anthropic, Meta ataupun banyak gitu ya. Nah biasanya hasil dari internal hackathon itu banyak inovasi yang dibangun, yang ditemukan gitu. Nah salah satunya itu MCP. Ketika internal hackathon itu dilakukan dari seorang co-founder dari MCP, mereka melihat kenapa setiap orang membuat integrasinya masing-masing. Yang ini caranya kayak gini, yang ini pakai caranya kayak gini. Setiap orang beda-beda gitu. Nah, sehingga Anthropic pun berpikir, kalau gitu kita standarisasiin aja semuanya. Biar fokus tinggal mau datanya mau diapain nih. Jadi fokus ke business goals yang akan diselesaikan gitu ya. Nah mungkin dari arsitektur MCP ini, misalkan di sebelah kiri, awal perkembangan dari MCP itu biasanya cukup masif adopsinya itu dari AI IDE. Misalkan ada Cursor, ada Claude Code, ada Anti-Gravity, nah itu banyak. Nah pada awalnya itu AI IDE aja gitu yang mulai adopsi MCP. Tapi makin ke sini lebih kebanyakan AI application karena dengan terhubungnya antara LLM dengan internal tools perusahaan, misalkan kita punya Slack, kita punya GitHub repository organisasi. Nah dengan terintegrasinya antara data perusahaan sama AI application yang kita miliki, ada banyak use case yang bisa kita buat gitu di sana. Nah misalkan saat hackathon itu saya membuat suatu tools gimana caranya onboarding karyawan dan upskilling itu bisa terintegrasi dan jadi ketika orang onboarding itu bisa langsung cepat kerja karena konteks yang diberikannya itu
langsung gitu. Jadi nggak harus, aduh ini senior sibuk banget, ini meetingnya ada banyak kapan bisa handover project kayak gitu tuh bisa dilakukan dengan MCP gitu ya. Next. Nah, istilah dalam arsitektur MCP itu ada 3 biasanya. Ada MCP host, MCP client, sama MCP server. Nah, biasanya MCP server ini third party atau provider kayak GitHub, Google Drive, Google Maps. Nah, itu disebutnya MCP server. Sedangkan untuk MCP host dan MCP client, ini biasanya MCP host ini AI application kita atau bisa juga AI IDE seperti Cursor, Cloud Decode. Nah, itu disebutnya MCP host. Sedangkan MCP client itu technically speaking itu dia komponen yang menghubungkan antara host dengan server. Jadi klien itu ada di dalam hostnya gitu. Kemudian untuk setiap server, setiap MCP server kayak GitHub, dia udah dimiliki tools-tools yang diberikan oleh GitHub gitu. Misalkan ketika onboarding perusahaan dikasih project, misalkan saya infrastruktur banyaknya Terraform. Nah, ketika saya masuk ke perusahaan, saya tinggal nanya nih misalnya ke si internal tools application yang udah terhubung sama GitHub repository. Ini sebenarnya repository isinya apa sih? Apa yang perlu saya pahami sebelum saya bisa ngerjain task A? Nah, karena dari application ini udah terhubung sama MCP server GitHub, dia bisa melakukan multiple workflow. Yang pertama misalnya, repository yang dimaksud itu yang mana? Oh misalnya udah dapat linknya, itu misalnya salah satu toolsnya list repository. Tool lainnya misalkan get file content dari repository. Misalnya udah ada nih repositorinya, kita mau ngambil readme-nya aja karena biasanya di situ insightful-nya yang paling banyak gitu ya. Nah itu juga bisa dilakukan karena MCP server dari sisi GitHub itu udah punya banyak tools yang disediakan gitu. Next. Nah, kenapa MCP ini menjadi standar open standar LLM untuk berintegrasi dengan provider atau third party lain? Karena di dalam MCP server tuh ada 3 bagian penting ini. Yang pertama tadi tools, saya udah menjelaskan sebelumnya tentang tools itu list function yang bisa dilakukan pada MCP server tersebut. Misalkan di Google, di Gmail, kita bisa baca email, kita bisa balas email. Nah itu sebutannya tools dalam MCP server. Nah sedangkan resource itu kayak data hasilnya. Misalnya kan ketika kita manggil tools, coba dong cari email dari si A. Nah nanti dibalikinnya dalam bentuk resource. Nah di dalamnya juga ada prompts. Prompts itu biasanya kan LLM terbiasa dengan prompt gitu ya. Nah jadi sebagai dari LLM itu diberikan konteks. Misalkan tools A ini dipanggil dengan cara apa dan biasanya digunakan untuk apa. Nah itu cara transfer knowledge dari MCP server ke LLM itu menggunakan prompts dari tiap toolsnya. Next. Oh ya, sebelumnya saya lupa mention, sebelumnya itu disebut MCP data layer. Jadi MCP itu dia ada 2 layer. Yang pertama data layer, yang sebelumnya ada 3 bagian. Dan kemudian ini yang kedua itu ada transport layer. Nah sebenarnya tadi kan ketika awal adopsi 2024 akhir, MCP itu mulai diadopsi oleh AI IDE seperti Cursor, Windsurf yang udah di acquire sama Google menjadi anti-gravity dan lain sebagainya. Nah awalnya itu local transport layer-nya itu mentok di local integration. Tapi setelah adanya banyak adopsi gitu ya, dari Anthropic juga berpikir, oh gimana kalau misalkan banyak perusahaan di luar sana yang bikin AI application dan mau juga terhubung dengan MCP server di sini. Nah, dibuatlah yang pertama kali itu sebelum ada streamable HTTP itu ada SSE, Server Send Events. Oke, nah biasanya pokoknya cara ngebedainnya itu kalau misalkan kita pakai AIDE mau menghubungin ke Google Drive, Slack, nah itu berarti dia pakai transport layer STDO. STD in, STD out gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya AI service, kita deploy di cloud, nah, dan ada AI service lain yang mau akses, nah itu pasti menggunakan streamable HTTP atau SSE, Server Send Events.
Nah, pada perkembangannya, MCP ini kan banyak sampai sekarang itu kan berarti udah setahun gitu ya, udah cukup setahun lebih dikit lah ya. Nah, itu banyak perkembangan pada transport layer ini. Yang pertama, timeline-nya itu pada awalnya itu November 2024 rilis. Tetapi ketika Maret 2025 itu SSA ini deprecated kan. Kenapa? Karena banyak ketika builders yang mau coba mengintegrasikan menggunakan transport layer kedua ini banyak masalah yang ditemui gitu ya. Nah makanya pada April Anthropic itu ngerilis suatu MCP SDK. Dalam pertama kali SDK yang muncul itu TypeScript SDK. Dia menggunakan streamable HTTP. Nah, setelah mungkin gambaran untuk dua transport layer cara ngebedainnya, kalau misalnya kita bikin AI application kita harus pakai streamable HTTP. Cuma kalau misalnya kita pakai Cloud Code atau Cursor, nah itu pasti pakai Stdio gitu ya. Next di sini. Sorry, sebelumnya Mas. Nah, tadi saya sempat ngebahas gitu ya. SSA ini baru 5 bulan lah ya. 5 bulan perkembangan MCP cuma langsung dideprecate dari transport layer MCP. Kenapa? Karena ini saya ngambil beberapa hal yang sangat pentingnya aja. Nah pertama, kalau misalkan kita menggunakan SSA, misalkan kita bikin MCP server, kita pengen mengintegrasikan AI application kita ke GitHub. Kalau kita menggunakan transport layer SSA, itu kita harus manage 2 endpoint. Pertama /SSA, yang kedua /SSA/message. Nah, jadi ada 2 endpoint yang perlu di-maintain kalau kita menggunakan SSA. Jadi kalau misalkan endpoint pertama itu hanya untuk memastikan bahwa connection ini still alive, tetap hidup gitu. Jadi once ini /SSA ini mati, dia nggak akan bisa ngirim pesan sama sekali gitu ya. Misalnya mau minta file kayak gitu itu bakal ke drop gitu paketnya. Nah itu sehingga pada streamable HTTP as of now itu 2025 bulan 11. Nah itu masih beberapa hari yang lalu. Ada protokol versi yang terbaru dari MCP yang merilis tentang single endpoint. Sehingga kita sebagai MCP builders itu nggak perlu maintain 2 endpoint lagi. Kita hanya perlu maintain single endpoint itu /MCP. Sehingga dari connection management complexity, kalau kita misal punya satu AI application, banyak usernya, banyak integrationnya. Nah itu nggak se-painful yang ada di SSA. Sehingga kalau misalkan ada yang mau coba bikin gitu ya setelah ini, misalnya coba mau ngeintegrasiin GitHub Copilot ke Google Drive atau GitHub. Nah kayak gitu itu bisa langsung ke streamable HTTP aja, nggak perlu ke SSA lagi gitu, karena nanti bakal painful dan capek gitu. Nah kemudian di scalability limitation. Scalability limitation karena yang pertama tadi kan SSA itu manage 2 endpoint. Dan once dia drop salah satu endpoint, dia nggak bisa ngirim pesan sama sekali. Jadi pesannya dikirim, cuma nggak nyampe-nyampe nih responsnya mana. Nah itu juga salah satunya problem yang diselesaikan oleh streamable HTTP pada protokol yang terbaru. Nah, scalability limitation ini dia semakin lama misalkan satu repository. Satu repository itu kan bisa banyak banget filenya. Nah itu kan pasti bolak-balik ngambil file ini, MCP gitu ya. Nah semakin lama proses komunikasi itu, semakin resource intensif yang dibutuhkan gitu ya untuk AI application. Nah mau gak mau scalabilitasnya dipertanyakan. Misalkan ada 100 user, integrasinya ada 5. Nah ini kalau semuanya itu sama-sama lagi nyari semua, itu kan infra itu bakal scalingnya naik banget gitu. Nah ini kan secara skalibilitas nggak bagus gitu, karena dia nggak flat rate lah ya sebutannya. Nah kalau di streamable HTTP itu kita udah bisa menggunakan dynamic connection upgrade. Jadi dari MCP-nya dia tuh udah tahu, oh ini tuh quick action. Cuma misalnya ngelis email, nah kayak gitu doang dia size-nya kecil. Nah ketika dia harus nge-fetch semua email, dia itu query first, fetch later. Jadi ngirim request aja, cuma ngambil responsnya tuh nanti. Sehingga connection-nya itu nggak perlu stay alive. Mau diputus sekarang juga nggak apa-apa, cuma ngambilnya nanti gitu loh.
Nah, itu juga bakal mempengaruhi dari resource yang akan digunakan pada AI application. Sehingga resource yang digunakan di AI application ini nggak banyak gitu ya. Nah, kemudian di connection reliability ini ada hubungannya sama yang dual endpoint tadi yang ada di SSE. Nah, pada streamable HTTP itu ada yang namanya fitur task ID pada protokol MCP. Sehingga ketika ada masalah koneksi antara AI application sama MCP server, itu application itu bisa di-resum alias kalau misalnya paketnya drop sedikit, nah itu dia bisa ngelanjutin, nggak perlu ngulang dari awal. Nah misalkan kalau MCP use case-nya itu kan bakal bolak-balik dari MCP client ke MCP host. Misalnya awal yang nge-list dulu, terus ambil file yang pertama, ambil file kedua. Nah itu kan PR gitu. Kalau misalkan ketika workflow-nya panjang, tengah jalan mati. Nah itu harus mengulang dari awal. Nah dengan adanya streamable HTTP, dengan spesifik fitur Task ID itu streamable, resumable-nya udah possible gitu ya. Next. Nah sekarang kita pengen ngomongin deployment-nya gimana kalau misalkan di GCP. Nah di sini saya spesifik pengen ngomong di Cloud Run. Karena apa? Karena tadi kan ada dua, kita ingat ya, STDO sama streamable HTTP. Kalau misalkan di STDO, kita bisa, sebenarnya kita bisa deploy di Compute Engine ataupun GKE gitu. Cuman karena biasanya adopsi dari MCP server ini, use case-nya itu belum mature, belum spesifik. Nah ada baiknya kita menggunakannya di Cloud Run dulu, sehingga secara infra ataupun secara adaptasinya itu bisa cepet gitu ya. Bisa fail fast, langsung adapt gitu ya. Nah, kalau di Cloud Run itu ada yang namanya fitur sidecar deployment. Jadi satu serving container, misalkan ini AI application kita, sidecar container di sini itu MCP server. Misalkan sidecar containernya ada 10, ada GitHub, ada Google Drive, ada Slack, dan third party integration lainnya. Nah, tapi di Cloud Run, kontainer yang bisa dijadikan egress atau menerima request gitu dari public itu hanya satu kontainer. Sehingga di depan ini harus application kita dan menggunakan sidecar container ke semua MCP server yang pengen kita hubungkan gitu. Nah kalau misalkan teman-teman udah ada yang mainan ADK atau ADK gitu ya, A2A, agent to agent, ADK itu agent development kit. Nah itu biasanya ada yang namanya manage memory. Kita perlu juga namanya in memory shared volume. Nah biasanya kalau misalkan udah mature, udah production grade, nah itu kan kita biasanya pakai Redis kayak gitu ya. Nah tapi di Cloud Run itu ada inbuilt fitur yang misalnya kita pengen nyoba-nyoba aja, kita nggak perlu deploy Redis, kita bisa pakai manfaatin in memory volume dari si Cloud Run gitu. Untuk ngejaga konteks dari setiap chat atau interaksi yang dilakukan antara MCP client dan MCP server. Next. Oke. Nah ini salah satu arsitektur yang saya gunakan gitu ya pas hackathon kemarin. Mungkin kita bisa berfokus ke bagian Cloud Run AI Service ini. Saat itu saya yang di dalam kotak ini itu satu Cloud Run Service yang di dalamnya memiliki sidecar container seperti yang sebelumnya digambarkan gitu ya. Setiap provider atau third party itu punya kontainernya masing-masing. Tapi tetap yang menerima serving dari public itu cuma AI application kita. Jadi interaksi dari AI service ke MCP server itu semuanya by URL localhost gitu ya, nggak pakai domain, nggak pakai apa. Kalau pakai domainnya cuma di depan AI service-nya aja gitu. Nah, misalkan dia dibedainnya kayak localhost port 5000 untuk Drive, port 8000 untuk GitHub, nah kayak gitu ya. Next. Nah, misalkan kita punya AI application yang udah live production gitu ya. Kita pengen user yang menggunakan AI application kita bisa juga membuat remote MCP servernya. Nah mau nggak mau, karena kan tadi MCP server yang, layarnya mati. Nah mungkin dari
Nah tadi kan kalau misalkan kita ingat gitu ya, sidecar container itu nggak bisa nerima request langsung dari public, harus by localhost dari AI application. Sehingga kalau misalkan kita ingin menjadikan AI application kita sebagai remote MCP server, itu mau nggak mau kita deploy satu Cloud Run Service, itu khusus MCP server. Nah sehingga misalkan ada developer di lokal mau pakai MCP server itu, dia nggak perlu pakai deploy MCP server di lokal, jadi langsung pakai aja gitu yang ada di Cloud Run. Nah misalkan kalau misalkan saya dalam project kan itu kan ada banyak developer atau AI engineer-nya. Nah biasanya saya deploy satu Cloud Run Service, misalkan cmid.cloud/drive MCP gitu ya. Nah ketika user di VS Code-nya atau di kursornya itu pengen ngakses MCP server yang udah kita deploy, itu tinggal nge-specifyin link tersebut. Karena sebelumnya kalau misalkan kita pakai yang sidecar container itu kan kita perlu pakai localhost gitu ya. Nah kalau di sini kita pengen developer itu nggak perlu ngurusin soal MCP server, ini kita kasih link bisa dipakai gitu MCP servernya. Nah, sorry. Oke, mungkin sebenarnya segitu aja sih. Itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Kois. Tepuk tangan yang meriah buat Kang Kois. Oke. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita akan masuk sesi Q&A. Betul sekali. Ya, barangkali dari Akang Teteh ada yang ingin bertanya, silakan langsung mengacungkan tangan. Oke, langsung. Silakan untuk perkenalkan nama, Ya. asal dan pertanyaannya ya. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Davanda Jual Permadi. Saya salah satu mahasiswa dari Bandung. Di sini saya memiliki pertanyaan seputar ide atau code editor. Nah, kan kita kalau misalkan kita ngoding atau kita butuh bantuan AI, itu kadang terjadi yang namanya hallucination. Nah, tetapi ketika ini terjadi dan menyebabkan bug di production, bagaimana arsitektur MCP menangani traceability dan liability? Karena gimana ya, saya itu sama teman-teman rekan-rekan itu mempunyai code editor sendiri. Ya. Gimana caranya memaksimalkan supaya si MCP ini bisa menstruktur dan bekerja dengan baik tanpa hallucination gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke, makasih Mas. Nah, sebenarnya ada part yang belum saya jelaskan mengenai MCP, yaitu security dan autentikasi gitu ya. Nah, sebenarnya MCP juga sudah menstandarisasi dari sisi autentikasi dan security. Dari sisi autentikasi, misalkan di GitHub itu ada yang namanya autentikasi untuk read only mode. Sehingga dari sisi MCP itu dia cuma bisa ngebaca repository apa aja, ada code apa aja, file apa aja. Tapi dia nggak bisa nge-submit coding, dia nggak bisa nge-create PR kayak gitu-gitu ya. Nah sehingga ini juga kadang dari sisi RBAC gitu ya, Role Based Access Control, kita kadang pengennya si MCP server ini ngasih insight aja gitu ke kita. Tapi yang untuk take actionnya itu pengennya dari sisi kita. Nah itu mungkin salah satu caranya gitu ya, menggunakan read only mode dari sisi autentikasinya. Nah ini biasanya juga udah cukup distandarisasi. Misalkan saya yang pernah itu dari GitHub, itu ada khusus kayak flag yang bisa dipakai untuk read only mode. Nah misalnya Google Drive itu kita bisa ngechecklist permission apa aja yang bisa diberikan gitu ke MCP server. Misalkan ambil file, misalkan filenya itu yang di folder ini aja kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin dari role based access control. Nah kalau dari sisi halusinasi gitu ya. Sebenarnya kan MCP model konteks protokol itu kalau misalkan LLM itu bisa pinter ketika kita ngasih konteks yang sesuai sama apa yang kita mau, itu kan bisa berpikir mulai dari situ. Nah sebenarnya kan sekarang tugas kita gitu ya untuk bagaimana caranya untuk memberikan konteks-konteks yang benar ini. Nah misalkan tadi Masnya mention juga soal IDE, kursor. Sebenarnya kan cara kerja kursor itu kan kayak find, replace gitu ya untuk tap-tap terus ngeliat patternnya. Nah itu kan ada suatu workflow di
back-endnya si kursor yang digunakan untuk mempermudah developer gitu ya. Nah mungkin sehingga ketika kursor ketika kita mau tap kan ada auto suggestion gitu ya. Ini mau dipakai apa enggak, kayak misalnya oh ini patternnya sama nih kayak sebelumnya. Jadi tinggal di tap aja langsung ketulis gitu codingnya, nggak perlu kita ngetik manual. Nah sebenarnya kan itu lebih ke gimana caranya kita ngasih konteks yang tepat untuk LLM-nya. Nah itu engineering-nya mungkin di sekitar situ ya. Gimana cara ngasih konteks dari apa yang sedang kita kerjakan dan use case apa yang pengen kita selesaikan. Mungkin seperti itu Mas. Baik, terima kasih Kang Kois atas jawabannya. Terjawab ya Kang ya. Oke, barangkali ada satu penanya lagi atau barangkali Kang Kois ingin melemparkan pertanyaan. Kepada peserta mungkin Iya. Kang? Oke, boleh Kang. Tadi ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya? Oke, karena nggak ada yang nanya, kita Oke, langsung tanya aja. berarti Kang Kois. Silakan Kang. Tadi kan saya sempat mention tanggal kapan si MCP itu di-announce sama Anthropic, kapan si Oke. SSA itu deprecated, kapan si TypeScript SDK pertama kali itu muncul untuk streamable HTTP. Nah pertanyaannya kapan pertama kali Anthropic meng-announce MCP? Oke, yang tahu boleh angkat tangan? Oke, Ada 2 orang nih yang angkat tangan. langsung Gimana? dipilih Kang Kois. Boleh Kang, silahkan untuk langsung dipilih. Yang ini? Oke. Boleh perkenalkan diri dan nama serta jawabannya ya. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Elda. Kalau nggak salah tadi bulan November 2024 bukan? Ya betul. Oke, tepuk tangan dong yang meriah untuk Teh Elda. Oke. Selamat ya mendapatkan merchandise dari kami. Oke, mungkin sebelum Kang Kois turun barangkali ada closing statement terlebih dahulu Kang. Oke, mungkin tadi kan MCP ini masih berkembang gitu ya, teknologi dan akan terus berkembang karena masih banyak problem yang sebenarnya ada gitu di MCP sekarang. Nah, mungkin kalau karena sebenarnya kan saya cloud engineer, nggak benar-benar AI engineer banget gitu. Tapi saya biasanya menerapkan kalau ketika ada teknologi baru kita coba mempelajari dulu. Walaupun kita nggak langsung mengadopsi sehingga ketika ada use case yang tepat di perusahaan yang ternyata bisa diselesaikan oleh MCP itu kita bisa lebih cepat untuk adaptasinya. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Kois. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Kois. Oke.